إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala serta berbagai nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua kesempatan, memberikan kita semua kesehatan dalam rangka memanfaatkan semua nikmat tersebut dalam rangka beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam marilah senantiasa juga kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Fathul Qawil Matin fi Syarh al-Arba'in wa Tatimmatil Khamsin, ya. Dan kita kemarin sudah sampai kepada pembahasan yang terakhir dari al-haditsus tsani atau hadis yang kedua, dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan atau masuk ke dalam al-haditsus tsalis, ya, atau hadis yang ketiga dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Kita masuk kepada al-haditsus tsalis atau hadis yang ketiga, ya. Yang mungkin sebagian antum sudah banyak menghafal, ya, daripada hadis arba'in ini. Disebutkan di dalam kitab Al-Haditsus Tsalisu atau hadis yang ketiga, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim, ya. Yang mana hadis yang ketiga ini diriwayatkan dari sahabat Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Umar, ya. Jadi kunyahnya Abdullah ibnu Umar adalah Abu Abdurrahman bin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya. Dia mengatakan, saya mendengar Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Buniyal Islam ala khamsin, ya. Bahwasanya agama Islam dibangun di atas 5 perkara. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, ya. Atau yang disebut dengan syahadatain, 2 kalimat syahadat. Yang kedua, wa iqamis salah, adalah menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga adalah menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, yang keempat adalah berhaji ke Baitullah Al-Haram. Kemudian yang terakhir yang kelima, wa shaumi Ramadan, adalah berpuasa pada bulan Ramadan, ya. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya.
Dan di pembahasan yang pertama, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad fidahullah taala ya, menyatakan di dalam kitabnya qauluhu buniyal Islam ala khamsin, ya, bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Islam dibangun di atas 5 hal atau 5 perkara. Ya. Di sini kata beliau fihi bayanu izami sya'ni hadhil khams. Ya. Bahwasanya di dalam ya, hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keagungan, ya, yaitu 5 perkara yang disebutkan. Yang mana kelima, ya, hal ini yang nanti disebut dengan arkanul Islam, ya, atau rukun Islam yang 5. Dan kata beliau wa annal Islam mabniun 'alaiha, dan bahwasanya Islam itu terbangun di atas 5 pokok perkara tadi, ya. Sehingganya apabila ada satu perkara yang hilang, ya, maka bisa apa? Bisa robohlah, hancurlah keislamannya. Wa huwa tashbihun ma'nawiyyun bil bina'il hissi, dan kata beliau hal tersebut seakan-akan menyerupakan, ya, secara makna dengan bangunan yang hissi, yang nampak, ya. Jadi digunakan istilah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Islam ini bagaikan sebuah bangunan, ya. Dan ini termasuk tashbih, ya, yang mana tujuannya adalah supaya memudahkan, menggambarkan bagaimana kita bisa menerima, ya, tentang rukun Islam yang 5, bahwasanya halnya itu adalah sebagaimana bangunan yang memiliki tiang-tiang, yang memiliki rukun-rukun, ya. Apabila salah satu rukunnya, salah satu, ya, tiangnya roboh, maka ini akan mengganggu keseimbangannya, bahkan apa? Akan menghancurkan seluruh bangunan tersebut. Maka digambarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Islam itu bagaikan apa? Bangunan, ya. Kemudian dijelaskan oleh beliau fakama annal bunyan al-hissi la yaqumu illa ala a'midatihi, ya. Sebagaimana bangunan yang hissi, ya, bangunan yang kita lihat seperti masjid ini misalnya, ya, maka kata beliau la yaqumu illa ala a'midatihi, maka dia tidak akan bisa berdiri, ya, kecuali dengan apa? Dengan tiang-tiangnya tadi, ya. Kita bayangkan bagaimana apabila ada satu sisi, ya, yang itu menjadi penopangnya, kemudian apa? Hilang, maka akan hancur seluruh bangunan, ya, tersebut. Sebagaimana juga yaitu agama Islam atau Islam yang ada pada diri seorang, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran supaya kita mudah memahaminya, supaya kita bisa merasakan bagaimana keagungan Islam atau rukun-rukun Islam yang 5, dan semuanya ini adalah perkara yang penting, yang menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Fakadzalika al-Islamu innama yaqumu ala hadhil khams, maka demikianlah Islam itu juga dibangun di atas 5, ya, pondasi ini, ya. Wal iktisaru ala hadhil khams likauniha al-asas li ghairiha wa ma siwaha fa innahu yakunu tabi'an laha, ya. Dan kata beliau wal iktisar ala hadhil khams likauniha al-asas li ghairiha, ya. Maksudnya di sini nanti adalah 2 kalimat syahadat, ya. Jadi yang menjadi penopang utamanya dari yang lainnya itu adalah 2 kalimat syahadat, ya. Sehingga apabila seorang tidak bersyahadat, meskipun dia salat, meskipun dia berzakat, berinfak fisabilillah, bahkan berjihad dengan harta jiwanya, maka tidak akan bermanfaat sedikit pun, ya, bagi dirinya di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih." Dan tidaklah yang menghalangi diterimanya nafkah mereka, sedekah mereka, yaitu orang-orang kafir, ya, melainkan dikarenakan mereka kafir, belum beriman, belum bersyahadat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tidak ada syahadatnya, maka semuanya akan sia-sia. Ya, maka itu menjadi asasnya adalah syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Itu pokok yang pertama yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya. Bahwasanya beliau menjelaskan, ya,
dengan bahasa ya, yaitu mentashbih, menggambarkan Islam itu sebagaimana bangunan ya. Maka kita semua faham bagaimana urgensi Islam dalam diri seorang ya. Apabila rukun-rukunnya goyah ya, maka dia bisa jadi apa? Akan menghancurkan ya keseluruhan bangunan tersebut. Maka itulah pentingnya kita untuk terus apa? Berupaya menguatkan ya segala sendi-sendi keislaman kita. Syahadat kita ya, kita perbaiki, kita terus belajar, kita perkuat iman kita ya. Kemudian salat kita ya kita perbaiki ya. Baik dari sisi waktunya, baik dari sisi kesempurnaannya, bagaimana kekhusyuannya, bagaimana penyempurnaannya dengan salat-salat sunnah yang lainnya ya. Maka ini diantara cara kita untuk menguatkan apa? Bangunan kita. Termasuk harta kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Kita infakkan di jalan Allah, kita membayar zakat ya. Ketika telah sampai kepada nisab, telah berjalan selama 1 tahun, kita keluarkan. Dalam rangka apa? Menguatkan bangunan keislaman kita ya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang poin yang kedua, kata beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di dalam mensyarah hadis ini, beliau mengatakan awrad an-Nawawi hadzal hadis ba'da hadis Jibril ya. Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis ini setelah hadis Jibril ya. Karena hadis yang kedua kemarin adalah hadis Jibril tentang bagaimana itu datangnya Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menanyakan beberapa pertanyaan yang sangat pokok di dalam Islam ya. Dia bertanya tentang al-Islam, bertanya tentang al-iman, bertanya tentang al-ihsan dan seterusnya. Lima ijtama alaihi hadzal hadis min bayani ahammiyati hadhil khams ya. Yang mana hadis Jibril yang telah lalu, yang telah kita pelajari juga mencakup ya kandungan di dalam hadis yang ketiga ini ya kan. Karena dia berkaitan tentang apa? Pertanyaan malaikat Jibril tentang al-Islam ya. Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian apa? Tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Sama ya. Tetapi kenapa kemudian disebutkan ya? Maka di sini akan dijelaskan oleh beliau ya. Wa annaha al-asas alladhi buniya alaihi al-Islam ya. Dan bahwasanya hal demikian ya, atau pokok dari urgensi yang 5 tadi merupakan apa? Asas yang mana Islam itu dibangun di atasnya. Fa fihi ma'nan zaidin ala ma jaa fi hadisi Jibril ya. Dan di dalamnya terdapat makna yang apa? Yang lebih zaid ya, yang lebih luas terhadap hadis yang terdapat di dalam hadis Jibril. Maka di sini akan kita kaji lagi ya secara lebih mendalam ya. Meskipun sudah sebelumnya di dalam hadis Jibril kemudian dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi, tujuannya adalah supaya kita bisa mengkajinya lebih dalam ya. Kemudian poin yang ketiga kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, هذه الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام أولها الشهادتان ya. Bahwasanya rukun-rukun yang 5 ini ya, yang Islam itu dibangun di atasnya, yang pertama kali disebutkan adalah tentang syahadatan atau dua kalimat syahadat ya. Wa huma asasul usus ya. Dan kedua hal itu atau dua kalimat syahadat merupakan asas yang paling asas ya, yang paling pokok ya. Wa baqiyatul arkan wa ghairuha tabi'un laha. Dan adapun sisanya salat, zakat, puasa dan haji ya, maka itu merupakan apa? Ya, merupakan tabi'un laha, yang mengikut kepada apa? Yang paling pokok tadi, yaitu dua kalimat syahadat. Ya, makanya syahadat dulu yang paling apa? Paling utama.
Bagaimana kita bisa memaknai syahadat dengan benar? Bagaimana kita bisa mentauhidkan Allah dengan sebaik-baiknya? Bagaimana kita bisa benar-benar menjadikan Rasul ya sebagai apa? Qudwah hasanah kita di dalam beribadah. Maka ini pondasi segala apa? Segala rukun Islam ya selainnya, atau keempat yang tadi, baik dalam salat, baik dalam zakat, baik dalam puasa dan juga haji. Maka ini yang paling mendasar. فلا تنفع هذه الأركان وغيرها من الأعمال إذا لم تكن مبنية على هاتين الشهادتين ya. Sehingganya apa? Tidak akan bermanfaat rukun-rukun yang lainnya ya dari segala amal apabila apa? Apabila lam takun mabniyatan ya, apabila tidak dibangun di atas dua kalimat syahadat ya. Jadi akan apa? Percuma saja ya. Makanya di dalam Islam amalan kita itu akan bisa menjadi pemberat kebaikan kita pada hari kiamat ya. Itu disyaratkan kepada tiga hal ya. Yang pertama dia harus iman, kedua dia harus ikhlas, yang ketiga harus ittiba atau mutabaah ya. Tidak cukup bagi kita ya, alhamdulillah kita semua telah apa? Telah beriman, kita telah bersyahadat. Tapi jangan lupa yang kedua adalah harus ikhlas di dalam setiap amal ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan ya di dalam kita beribadah, kita melakukan salat, melakukan amal kebaikan, melainkan harus mukhlishina lahuddin, harus ikhlas ya di dalam kita beragama. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa huma mutalazimatani ya. Dan kedua hal tersebut merupakan suatu yang apa? Yang mutalazimatani, yang harus ada ya. Tidak bisa satu sisi meninggalkan sisi yang lain. Seorang ikhlas dalam ibadah tetapi tidak mutabaah. Begitu juga seorang mutabaah masya Allah sesuai sunnah tetapi niatnya bukan karena Allah. Maka ini kita harus apa? Ya, harus senantiasa introspeksi diri. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat ya. Untuk dia bisa terus ikhlas, siapa yang bisa menjamin? Tidak bisa. Ya. Bahkan ya salah satunya Imam Sufyan Ats-Tsauri ya, beliau pernah mengatakan ya, tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk aku obati, untuk aku perbaiki kecuali masalah apa? Kecuali masalah niat, masalah ikhlas. Kalau ada di antara kita yang merasa ikhlas terus ya, maka hati-hati kita ya. Bisa jadi kita apa? Terpedaya dengan ya, dengan godaan syaitan. Kita maghrur, kita tertipu dengan amalan kita ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda kepada para sahabat, orang yang terbaik yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ya. Kalian ya, maksudnya adalah para sahabat adalah sebaik-baik apa? Umat yang dikeluarkan untuk manusia. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma alaikum ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ya. Yang paling aku takutkan untuk menimpa kalian, siapa kalian di situ? Para sahabat. Padahal dia kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku takutkan atas kalian itu bukan melakukan dosa besar, bukan melakukan kesyirikan besar, bukan melakukan kekufuran besar ya, karena tidak mungkin para sahabat akan melakukannya. Tetapi yang menjadi potensi oleh orang-orang yang saleh, oleh orang-orang yang mengaku mutaba'ah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah dalam sisi yang lain, yaitu adalah asyirkul asghar ya. Yang mana kata Nabi SAW ketika ditanya apa itu asyirkul asghar, adalah ar-riya ya. Adalah kita ingin supaya dilihat oleh manusia, kita menampak-nampakkan amalan kita, kekhusyuan kita ya, kesalehan kita, ibadah kita dengan tujuannya supaya apa? Supaya dilihat oleh manusia. Nauzubillahi summa nauzubillah ya. Maka kita harus ya senantiasa mawas diri
Tidak ada seorang pun yang bisa selamat, ya. Bahkan semakin baik ibadah kita, maka ujian keikhlasannya semakin apa? Semakin besar, ya. Jangan-jangan apa? Ya, kita maghrur, kita tertipu dengan amal saleh yang banyak kita kerjakan, ternyata niatnya supaya mendapatkan pujian manusia. Allahul musta'an. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kata beliau di sini kedua hal tersebut, ya. Bagaimana kita bisa ikhlas dan bisa mutaba'ah, ini adalah dua hal yang saling melazimkan. Tidak boleh yang satu meninggalkan sisi yang lain, ya. Maka harus kedua-duanya ada dalam diri seorang yang bersyahadat, yang beriman. Kata beliau, wa muqtada syahadati an la ilaha illallah alla yu'bada illallah, ya. Dan konsekuensi daripada syahadat la ilaha illallah adalah, ya, alla yu'bada illallah, bahwasanya seorang tidaklah dia menyembah Allah melainkan niatnya karena Allah saja, ya. Bukan karena yang lainnya, bukan karena dunia, bukan karena penglihatan manusia, bukan karena pujian manusia, ya. Wa muqtada syahadati alla wa muqtada syahadati anna Muhammadan Rasulullah an takuna al-ibadatu wifqan lima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah menjadikan ibadah kita kepada Allah harus wifqan, ya, harus sesuai, harus sama dengan apa yang datang dari syariat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Meskipun pembahasan ini sudah suatu yang hafal kita, suatu yang ringan, ya. Semua kita sudah mempelajarinya, ya. Tetapi, ya, maka ini harus kita ulang-ulang supaya kita selamat, ya, dari meninggalkan apa? Yaitu terjerumus ke dalam, ya, riya, kesyirikan, ya, ataupun juga dari apa? Sesuatu yang menyelisihi sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena betapa banyak di antara kaum muslimin, ya, orang-orang yang dia semangat dalam ibadah, dia terjerumus ke dalam bid'ah, ya. Saking dia cintanya ingin beribadah secara totalitas, tetapi justru apa? Jatuh ke dalam bid'ah. Dan betapa banyak orang-orang yang sudah mengenal sunnah jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tetapi justru terjerumus ke dalam apa? Ke dalam riya. Maka ini harus kita senantiasa berhati-hati, ya. Dan kata beliau, wa hadzani aslani la budda minhuma fi qabuli ayyi amalin ya'maluhu al-insan, ya. Maka kedua asal ini maka harus ada pada diri seorang, ya, untuk diterimanya setiap amalan yang dilakukan oleh manusia. Fala budda min tajridil ikhlas lillahi wahdah wa la budda min tajridil mutaba'ah li Rasulillah, ya. Jadi harus betul-betul kita berusaha membersihkan, ya, keikhlasan kita, benar-benar menjadikan apa? Tajridul ikhlas, ya. Benar-benar, ya, sungguh-sungguh di dalam mengikhlaskan ibadah dan juga benar-benar bersungguh-sungguh di dalam mutaba'ah kepada sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang ketiga, ya, penjelasan tentang apa namanya? Yaitu urgensi daripada dua kalimat syahadat yang mana disebutkan di dalam bangunan Islam itu sebagai, ya, perkara yang pertama, bahkan menjadi asasnya asas, ya, menjadi penopang utama daripada tiang-tiang lainnya adalah pada dua kalimat syahadat. Bagaimana kita ikhlas ibadah kita karena Allah dan juga bisa mutaba'ah kepada sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang keempat dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin, qala al-Hafidh fil Fath, berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, fa in qila lam yuzkar al-iman bil anbiya'i wal malaikah wa ghairi dzalika mimma tadammanahu su'alu Jibril alaihi salam, ya. Kenapa, ya, tidak disebutkan iman dengan para nabi, begitu juga dengan para malaikat, dan selain keduanya dari yang terkandung di dalam pertanyaan malaikat Jibril, ya.
Maka ini ketika ditanyakan kenapa di dalam hadis yang kita sebutkan tidak disebutkan juga perinciannya kepada malaikat, karena itu bagian daripada apa? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hanya disebutkan apa? Syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya saja. Ya. Maka ini menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka kata beliau, ujib, ya. Maka aku jawab bi anal murada bisyahadah, dikarenakan yang dimaksud dengan syahadat, ya, adalah persaksian, itu adalah tasdiqur rasul, adalah pembenaran rasulnya fima jaa bihi, terhadap apa yang datang, ya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa syariatnya, ya. Fayastalzimu jami'a ma dzukira minal mu'taqadat, ya. Sehingganya apa? Melazimkan, mencakup kepada setiap apa-apa yang disebutkan, ya, dari, ya, bab-bab tentang masalah keyakinan, ya. Karena syariat Rasul mengajarkan secara keseluruhan, ya. Karena dengan syariat Rasul kita mengetahui bahwasanya, ya, iman itu adalah iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir yang baik dan yang buruk, ya. Sehingga syahadat tersebut telah mencukupi, ya. Ketika kita membenarkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis kita juga akan membenarkan keimanan kita kepada rukun iman yang lainnya. Maka ini mencakup, ya, semuanya. Wa qala al-Ismaili ma muhsiluhu, ya. Dan berkata juga Al-Ismaili yang mana inti perkataannya, huwa min babi tasmiyati syai'i bi ba'dihi, ya. Yang mana hal tersebut, ucapan syahadat hanya kepada Allah dan kepada Rasulnya, ya. Jadi di dalam hadis ini, ya, disebutkan dua kalimat syahadat. Kenapa? Ya. Karena hal tersebut merupakan tasmiyati syai' bi ba'dihi, ya. Penyebutan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Kama taqulu, sebagaimana engkau mengatakan qara'tul hamda, saya telah membaca alhamda. Maksudnya apa? Wa turidu bihi jami'al Fatihah, yang mana kamu inginkan maksudnya itu adalah saya telah membaca surat Al-Fatihah, menyebutkan sebagian tetapi mencakup keseluruhan, itu maksudnya, ya. Jadi kenapa syahadat tersebut hanya mencakup syahadat kepada Allah saja dan kepada Rasulnya saja, ya. Karena syahadat kepada Rasulnya mencakup apa yang dibawa oleh Rasul dari syariat, termasuk di dalam bab keyakinan adalah beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasul dan para nabinya, beriman kepada hari akhir, hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, ya. Jadi itu yang dimaksud oleh beliau, ya. Ya, ketika ada yang mempertanyakan hal tersebut, ya. Dan di sini juga beliau mengatakan wa kadza taqulu masalan, begitu juga seperti engkau mengatakan, ya, syahidtu bi risalati Muhammadin, ya. Saya ya mempersaksikan dengan risalahnya Nabi Muhammad, wa turidu jami'a ma dzukir, ya, dan engkau memaksudkan dengan ucapan tersebut, maksudnya adalah semua yang disebutkan, ya, di dalam syariat-syariat, yaitu yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, ya. Itu yang berkaitan kenapa disebut dengan syahadat, itu syahadat kepada Allah dan Rasulnya saja, ya. Karena syahadat kepada Allah sudah jelas, ya, itu asasul usus juga, termasuk perkara paling mendasar. Adapun syahadat kepada nabinya, ya, karena itu mencakup, ya, berkonsekuensi menerima seluruh syariatnya, baik dalam bab akidah, dalam bab ibadah, begitu juga dalam muamalah dan lainnya. Jadi penyebutan sebagian tetapi untuk menunjukkan, ya, sesuatu sedikit tetapi mewakili secara keseluruhan. Adapun poin yang kelima, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di dalam mensyarah hadis ini, beliau mengatakan
ahammu arkanil islamil khamsah ba'da syahadataini as-salah. Ya. Sebagaimana telah jelas di dalam di dalam hadis dan juga di dalam pemahaman kita semua, bahwasanya rukun Islam yang paling aham, yang paling penting, yang paling utama, setelah dua kalimat syahadat adalah perkara salat. Itu kita semua sudah faham insyaallah. Waqad wasafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annaha amudul Islam. Bahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam telah mensifati salat tersebut itu sebagai apa? Sebagai amudul Islam, tiangnya Islam. Jadi secara spesifik memang salat ini pondasi kedua yang paling kuat. Yang pertama adalah syahadat, kedua adalah salat, kemudian dengan urutan yang selanjutnya. Kama fi hadisi wasiyatihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal, sebagaimana di dalam hadis wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, wa huwa al-hadits at-tasi' wal 20 min hadhihi al-arba'in, sebagaimana di dalam hadis yang ke-29, dan nanti akan kita bahas juga di sini, dari hadis arba'in, hadis yang ke-29. Ketika Mu'adz bin Jabal berkata, qultu ya Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin, berikanlah aku kabar, tunjukkanlah kepadaku dengan suatu amalan, yudkhilunil jannata wa yuba'iduni 'anil nar, yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan bisa menjauhkan dari neraka. Kemudian Rasul mengatakan, laqad sa'alta an azim, sungguh engkau wahai Mu'adz mempertanyakan suatu perkara yang sungguh amat sangat besar. Wa innahu la yasirun ala man yassarallahu ta'ala alaihi. Akan tetapi hal itu sangat mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan apa saja, di antaranya adalah masalah salat. Dan bahkan di dalam sambungan hadisnya, summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa zirwati sanamih. Ya Mu'adz, maukah aku kabarkan, aku beritahukan kepadamu tentang pokok segala urusan, tiangnya dan juga puncaknya, Maka kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maka kemudian disebutkan ra'sul amri al-Islam, pokok segala urusan adalah Islam, wa amuduhu shalah, kemudian tiangnya adalah salat, wa dzirwatu sanamihi al-jihad, kemudian puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Maka itulah yang dimaksud oleh penulis di dalam hadis yang ke-29. Jadi pertama, salat sebagai tiang agama, Makanya dalam suatu ungkapan atau hadis yang dhaif, yang mungkin dulu kita pernah hafal, apa? Man aqama as-salah faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Barang siapa yang menegakkan salat, maka sungguh dia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah menghancurkan agamanya. Secara makna betul, sesuai dengan hadis yang lain. Wa akhbara annaha akhiru ma yufqadu min ad-din, dan dikhabarkan juga bahwasanya salat merupakan akhir, ma yufqadu min ad-din, yang paling terakhir dihilangkan, ditinggalkan oleh manusia dari perkara agama. Wa awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah, dan yang menjadi pertama kali yang akan dihisab seorang hamba pada hari kiamat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat itu dalam perkara salatnya. Maka barang siapa yang salatnya bagus, maka insyaallah amalan lainnya juga akan bagus. Tapi barang siapa yang salatnya tidak baik, maka amalan lainnya juga cenderung untuk tidak baik. Karena salat apa? Salat itu mencegah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang salatnya baik,
maka dia akan mencegah dari perbuatan keji, dia akan tercegah dari perbuatan mungkar, bahkan dia akan termotivasi untuk senantiasa melakukan amalan kebaikan. Dan kemudian disebutkan juga wa annaha biha at-tamyiz bainal muslim wal kafir, ya. Dan bahwasanya dengan salat itu sebagai pembeda antara seorang muslim dan orang yang kafir, ya. Karena orang kafir tidak salat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah." Ya. Sungguhnya seorang antara kesyirikan dan kekufuran itu pada salat. Ya. Dalam hadis yang lain, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, perjanjian, ya, pembeda antara kita dan mereka orang-orang kafir itu dalam perkara salat. Faman tarakaha faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir, ya. Makanya sebagian ulama mengkafirkan, ya, orang yang tidak melakukan salat, baik karena dia menghalalkan, ya, bahwasanya dia menganggap salat itu tidak wajib, ya, meskipun dia salat tetapi dia punya keyakinan salat itu tidak diwajibkan, ya, maka dia bisa kufur, bisa kafir, ya. Atau seorang yang dia, ya, melakukan, ya, tidak salat, ya, dikarenakan dia mutahawinan, ya, dia menyengaja atau amdan, sengaja meremehkan syariat Allah, maka dia bisa kafir, ya, meskipun ada khilafiyah. Tetapi para ulama salaf terdahulu, tidak ada suatu amalan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, dari keimanan, melainkan apabila dia meninggalkan salat, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, ya, atau dengan penghalalan bahwasanya salat tersebut tidak wajib, maka dia bisa kafir, ya. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, berpendapat bahwasanya orang yang tidak salat itu, ya, maka dianggap kufur dan tidak boleh dikubur di pemakaman kaum muslimin sampai sebegitunya, ya. Ini menunjukkan apa? Peringatan keras, ya. Karena orang kalau sudah Islam, sudah syahadat, konsekuensinya apa? Yang paling utama harus dia tunjukkan keislamannya dengan salat, ya. Dia bersyahadat, dia berislam tapi nggak pernah salat. Lalu apa bedanya antara dia antara dia ketika berislam dengan seorang yang tidak berislam? Tidak ada bedanya, ya. Adapun sedekah, orang lain, orang kafir juga sedekah. Berpuasa, orang kafir juga berpuasa, ya. Yang paling utama adalah di dalam perkara salat. Kemudian disebutkan juga wa iqamatuha takunu ala halataini, ya. Dan ini maksud dengan menegakkan salat, maka itu dalam dua keadaan, ya. Ihdahuma wajibatun, yang pertama adalah wajib, ya. Yang kedua adalah mustahabbah, ya. Jadi harus ada dua. Yang pertama itu adalah kewajibannya, ya. Dia menunaikan yang paling minim, ya, dari apa yang merupakan kewajiban salat, terutama adalah apa? Adalah fardunya. Apa saja yang menjadi ya rukun di dalam salat? Pertama apa? Di antaranya berdiri, ya. Kalau dia mampu dia berdiri dulu, maka ini termasuk rukun, ya. Maka ini yang rukun-rukun ini yang paling minimal harus kita kerjakan, ya. Salat dengan berdiri, kemudian niat, ya. Kemudian ketiga membaca surat Al-Fatihah, ya. Kemudian ruku, bangkit dari ruku, i'tidal, kemudian sujud, bangkit dari sujud, ya. Maka ini diantara rukun-rukun salat. Kemudian salam, ya. Maka apabila seorang tidak melakukannya, ya, maka ini suatu minimal yang dia tinggalkan. Makanya harus betul-betul ditegakkan, ya. Termasuk di dalamnya juga apa? Tuma'ninah dan tertib, harus urutan, ya. Kalau orang salat dia tidak tuma'ninah, dia cepat-cepat, ya, maka salatnya apa? Salatnya batal. Sebagaimana ketika ada salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia melakukan salat, ya.
Kemudian apa? Dia salat dengan sangat cepat sehingga disebut ya di dalam hadis musii's salah. Hadis orang yang salatnya rusak, ya, salatnya ngawur. Apa di antaranya? Ya, di antaranya adalah dia apa? Dia tidak tumakninah. Maka kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Shalli fa innaka lam tusalli. Salatlah kamu karena kamu sungguhnya belum salat. Kenapa? Ya, karena dia tidak tumakninah. Ya. Itu yang pertama, ya. Yang wajibnya itu harus disempurnakan dulu, ya. Kemudian baru ya yang mustahabbah, ya. Makanya sebisa mungkin kita beribadah itu betul-betul maksimal. Bahkan sampai yang sunnah, ya. Sunnah saja harus kita kerjakan, ya. Karena kita berharap dengan salat kita, maka ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi ya wasilah kita untuk bisa masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Ya, karena pertama kali perkara yang akan dihitung, yang akan dihisab adalah masalah salat. Ya. Jadi harus sempurna, harus yang paling ya maksimal kita kerjakan untuk berharap supaya salat kita bisa diterima. Sudah adzan dah? Oh ya. Fadal, adzan dulu ya. Ya. Jadi poin yang kelima ini berkaitan dengan
yaitu bangunan yang kedua ya setelah syahadat adalah tentang salat ya. Maka yang dimaksud dengan menegakkan salat atau wa iqamis salah ya. Maka kata beliau yang dimaksud adalah pertama setidaknya yang wajib dulu ya. Itu baik rukun-rukunnya kemudian kewajiban-kewajibannya. Yang mana apa? Hal tersebut ya setidaknya apa? Itu wa tabara'a bihi zimmah ya. Seorang tidak terkena apa? Ancaman apabila dia meninggalkannya ya. Apabila seorang meninggalkan rukun maka dia harus apa? Dia harus mengulangnya ya. Maka ini pentingnya untuk kita memahami dan terus belajar. Kemudian yang kedua adalah menegakkan ya dalam hal yang sunnah-sunnahnya ya. Jadi dalam sifat salat kita yang rukun, yang wajib, kemudian yang sunnah hendaknya kita tegakkan semua. Maka itu maksudnya menegakkan salat ya. Dan sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat ya. Jadi kalau kita mengikuti sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis semuanya akan kita dapatkan ya. Baik itu bagaimana salat yang paling sempurna akan kita dapatkan dengan mempelajari bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam az-zakatu ya, itu tentang zakat. Hiya qarinatus salah, dan zakat ini termasuk apa? Pendampingnya salat ya. Karena sering disebutkan di dalam Al-Qur'an ya tentang salat kemudian zakat dalam banyak ayat, bahkan mencapai ratusan ya. Di dalam kitabullah, di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ya, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fakhallu sabilahum ya. Apabila mereka bertaubat, menegakkan salat dan membayar zakat ya, maka bebaskanlah jalan mereka. Ini berkaitan dengan apa? Ya, orang-orang kafir yang ditawan ya. Wa qala fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertaubat, menegakkan salat, membayar zakat, maka mereka itulah saudara kalian di dalam agama ya. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq dia memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat ya, itu dikarenakan apa? Ya. Orang-orang yang dia meremehkan di dalam membayar zakat ya, baik itu karena dia menganggap remeh syariat atau dia menolak kewajibannya, maka dia bisa menjadi apa? Bisa menjadi kufur juga ya. Maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq orang-orang yang murtad dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Wa qala, dan Allah juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah ya. Jadi banyak sekali di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkaitkan yaitu salat dengan zakat, sehingga disebut ya. Jadi sering berdampingan ya. Bagaimana ya seorang yang salat ketika dia telah memiliki harta ya, maka hendaklah dia dia jangan lupa untuk membayar zakat ya. Karena ukuran membayar zakat itu ukuran yang ringan bagi orang-orang yang kaya, tetapi dia sangat bermanfaat bagi orang-orang yang miskin, yang membutuhkan. Itulah bagaimana keadilan syariat ya, bagaimana mulianya syariat Islam ya, bagaimana di situ terdapat ta'awun di dalam kebaikan. Kata beliau, wahia ibadatun maliyatun ya, dan zakat ini termasuk ibadah harta ya. Naf'uha muta'addidun ya, yang mana manfaatnya itu sangat banyak. Waqad aujabahallahu fi amwalil aghniya ala wajhin yanfa'ul faqir wa la yadurul ghani ya. Ini yang harus kita yakini ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat kepada orang-orang kaya ya, yang mana ya kadarnya itu bermanfaat bagi orang-orang fakir, tetapi tidak memberikan madarat kepada orang-orang yang ghani, yang kaya ya. Jadi tidak ada syarat itu tidak seimbang, mesti dia seimbang, selaras ya. Li'annaha syai'un yasir min malin katsir, dikarenakan zakat itu sesuatu yang amat sangat sedikit ya bagi harta yang sangat banyak
Ya, ya setidaknya kalau kita punya harta 50 juta, maka zakatnya berapa? Ya sekitar 2,5%. Berapa itu? Hanya sedikit sekali. Ya, itulah menjadi haknya bagi orang-orang yang tidak mampu, yang tidak memiliki harta, yang sedang kesusahan, yang untuk makan besok saja dia kebingungan, ya. Yang dia untuk menyekolahkan anaknya kesusahan, maka itulah bagaimana keseimbangan syariat ini dan kemuliaan syariat Islam. Ya mungkin sampai di sini kita cukupkan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan pada poin yang ketujuh insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.